wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisyah Fira. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai create, view, dan edit file. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan theme. Yang ketiga ada edit file dengan theme. Yang keempat ada perintah more and less. Yang kelima ada perintah head and tail. Oke teman-teman, ini merupakan contoh gambarannya ya teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang stdin atau standar input. Stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux. Nah, misalnya ini kalau saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic dasar seperti ls dan lain-lain. Nah, itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya itu pasti ada output atau error. Yang kemudian kedua adalah stdout atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasil. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang stdr atau error. Nah, saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error, teman-teman. Misal nih, saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file txt. Nah, maka itu akan menampilkan error karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Nah, biar lebih paham, langsung saja kita praktekkan saja ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke Debian servernya saja ya teman-teman. Kita ketik perintah ls. Nah, perintah ls ini merupakan input ya teman-teman, dan hasilnya ini merupakan output. Nah, di sini kita akan membuat file ya teman-teman dengan perintah touch contoh txt. Kemudian kita enter, kita ls. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman filenya. Kemudian kita ke perintah cd slice contoh txt. Nah, di sini itu hasilnya itu error ya teman-teman, karena perintah cd itu digunakan untuk masuk ke suatu directory ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gimana caranya kita menyimpan outputnya ini ke dalam suatu file. Nah, ls ini itu merupakan input ya teman-teman, dan ini itu merupakan outputnya. Nah, kita ketik perintah ls lebih dari, kemudian show txt. Nah, di sini itu saya akan membuat ini ya teman-teman. Kita enter, kemudian kita ketik perintah ls. Nah, perintah ls itu digunakan untuk melihat isi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini itu kita sudah berhasil. Di sini ada show txt, dan di dalam show txt itu terdapat output ya teman-teman, yaitu ini. Untuk outputnya itu hasil dari input ls ya teman-teman. Kemudian kita akan mengecek lebih lengkapnya mengenai show txt dengan cara chat show txt. Nah, kemudian kita enter. Di sini itu keluar file-file yang berada pada show txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat suatu directory ya teman-teman.
dengan perintah mkdir, dan saya ingin membuat direktori tst4. Nah, kemudian kalian ketik touch isi tst4.txt. Nah, fungsinya apa sih kalian ketik touch isi tst4.txt itu? Untuk mengisi file pada direktori tst4 ya teman-teman. Kemudian kalian ketik ls untuk mengecek isi direktori tersebut, kemudian atau mengecek isi file tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian pada tst4 ini sudah ada isinya, yaitu file isi tst4.txt ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan menampilkan output dari lstst4 ini di dalam show.txt ya teman-teman, dengan kita ketik perintah ls lebih dari spasi show.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan perintah chat show.txt. Oke, di sini pada show.txt itu sudah terdapat output ya teman-teman, yaitu dari ls tes4, yaitu isi tes4. Lalu gimana nih output yang sebelumnya kok hilang? Nah, itu disebabkan karena kita menambahkan output baru ya teman-teman. Nah, cara untuk melihat output yang sebelumnya itu kalian ketik cd spasi titik-titik, kemudian kalian enter, dan kalian ketik ls spasi lebih dari spasi show.txt, lalu chat spasi show.txt. Nah, di sini kalian bisa melihat output yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan kasih tutor agar output yang sebelumnya itu tidak akan tertimpa lagi ya teman-teman. Kalian itu ketik perintah ls tes4 slice spasi lebih darinya itu 2, kemudian spasi show.txt, kemudian kalian enter, dan kalian ketik chat spasi show.txt. Nah, kalian lihat sendiri ya teman-teman, output yang sebelumnya itu tidak akan hilang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, Vim itu adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file. Teman-teman, kalau semisal sebelumnya kita kan sudah membuat file yang berbasis teks ya, atau yang .txt. Nah, dari file itu kita akan coba untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit sesuatu di dalam file tersebut. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit, atau memodifikasi sesuatu dari isi file tersebut. Teman-teman, oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita akan menginstal Vim terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik su, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan password. Nah, di sini kita ketik apt get install Vim.
enter, kemudian kita Y. Di sini itu kalian disuruh memasukkan drive ya teman-teman. Caranya itu kalian ke bawah, pojok kanan ke bawah, kemudian kalian klik pakai menggunakan 2 jari ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian pilih file ISO Debian-nya. Nah, kalian pilih file ISO-nya sampai ke checklist seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter saja. Nah, untuk proses menginstalnya itu udah selesai ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini itu kalian ketik V, kemudian kalian tab. Nah, di sini itu terdapat V dan Vim ya teman-teman. Nah, untuk V itu merupakan versi lamanya atau jadulnya lah. Untuk Vim itu versi baru atau update-nya. Nah, setelah kita power off, kita kembali nyalakan lagi ya teman-teman. Kita running atau kita start. Nah, teman-teman, di sini itu tampilannya itu beda ya teman-teman. Di sini tampilannya itu seperti tampilan awal ketika kita menginstal Debian. Dikarenakan sebelumnya itu kita memasukkan file ISO dan ini kita diminta untuk login ulang. Oke, kita power off dulu. Nah, cara mengatasinya itu agar kita tidak diminta untuk install ulang, kita itu ke setting, kemudian sistem. Nah, untuk harddisk itu kita taruh yang nomor pertama, kemudian optical kita taruh ke 2, dan floppy itu kita taruh ke nomor 3 ya teman-teman. Kita oke. Kemudian kita buka kembali. Nah, untuk tampilannya itu udah kembali ke semula ya teman-teman. Kita lihat apakah kita bisa masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman, dan kita bisa masuk ke akun kita yang sebelumnya. Nah, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu edit file dengan Vim ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini itu saya akan mencoba membuat suatu file ya teman-teman, yaitu dengan cara touch, dan coba-coba itu nama filenya coba-coba.txt kemudian ls. Nah, di sini itu file yang saya buat itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengecek di dalam file tersebut itu terdapat apa sih teman-teman. txt. Nah, di dalam file coba-coba.txt itu tidak ada terdapat kosong ya teman-teman, karena kita belum menambahkan teks atau kalimat. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan teks atau kalimat dengan menggunakan Vim, lalu kalian masukkan nama filenya coba-coba.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini itu kalian itu tidak bisa mengedit atau menambahkan kata atau teks apapun itu karena kita belum ke mode insert. Nah, kalau kalian ingin menambahkan atau mengedit teks kalimat itu kalian harus masuk ke mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian ketik
ketik saja I, kalian ketik I, kemudian ini sudah masuk ya teman-teman ke mode insert. Nah, di sini kalian terserah ingin membuat kata apa. Di sini saya ingin membuat kata hai 1, hai 2, hai 3. Nah, untuk meng-save-nya itu kalian ketik tanda titik 2 kemudian W. Nah, jika kalian ingin langsung keluar, kalian itu ketik key, kita enter. Nah, kalian sudah berhasil dan ke tampilan awalnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita akan mengecek dengan ketik chat, coba masukkan file yang kalian buat, coba-coba .txt. Nah, kemudian di sini itu terdapat tulisan atau teks yang sudah kita atau saya buat sebelumnya ya teman-teman. Ini HI1, HI2, dan HI3. Nah, gimana sih teman-teman jika kalian itu ingin membuat kalimat atau teks tapi kalian itu tidak ingin meng-save-nya? Nah, caranya itu kalian ketik vim, coba masukkan file yang kalian buat, coba-coba .txt. Kemudian kita ke insert ya teman-teman, ketik I, kemudian kita masukkan misal nih hai 4 ya teman-teman, kita ketik hai 4. Nah, kemudian kalian ketik, kalian tekan tombol ISC. Nah, gimana sih caranya kalau kalian itu ingin menambahkan teks atau kalimat tapi kalian itu tidak ingin meng-save-nya? Kalian tinggal ketik tanda titik 2 ya teman-teman, kemudian kalian ketik key, kemudian enter. Di sini tuh kalian tidak bisa ya teman-teman, jadi kita akan menggunakan perintah tanda titik 2 terus key kemudian tanda seru, kita enter. Nah, lalu kita coba ketik chat, coba .txt. Kita akan mengecek apakah tadi yang kita tulis itu ke save atau tidak. Nah, untuk kalimat atau tulisan atau teks yang sebelumnya sudah kita tulis itu tidak ke save ya teman-teman. Di sini itu cuma ada HI3. Sebelumnya itu kita kan sudah mengetikkan HI4. Nah, HI4-nya itu kan tidak kita save. Kemudian di sini itu tidak akan muncul ya teman-teman karena kita tidak menge-save-nya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman, yaitu perintah more dan less. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita ketikkan su terlebih dahulu, kemudian kita enter. Kemudian di sini saya ingin mengetikkan perintah get spasi slice var slice log slice put, kemudian titik log, kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan perintah more dan less. Nah, yang pertama-tama itu kita menggunakan perintah more terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik more spasi slice var slice log slice bot titik log, kemudian kita enter. Nah, untuk more itu
tampilannya itu langsung tertuju ke tampilan awal ya teman-teman. Beda sama chat. Chat itu tampilannya itu langsung tampilan bawah. Sedangkan more itu tampilannya itu tampilan awal, bisa kita scroll. Nah, untuk chat itu kita bisa scroll untuk melihat halaman atas, sedangkan kalau more itu teman-teman pengen melihat ke bawah, itu ada caranya, itu ada dua. Pertama, kita bisa menggunakan spasi, kedua kita bisa menggunakan enter. Oke teman-teman, kita langsung saja menggunakan cara yang pertama. Oke, yang pertama-tama kita menggunakan spasi ya teman-teman. Nah, otomatis halamannya akan ke scroll ya teman-teman. Lalu kita menggunakan yang kedua dengan cara enter. Nah, sama ya teman-teman, halamannya akan ke scroll. Nah teman-teman, jika kalian menggunakan enter itu hanya menampilkan output baris per baris saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan yang less ya teman-teman. Kita ketik less, spasi, slice var, slice log, slice code, titik log. Nah, di sini itu jika kita menggunakan enter, itu otomatis akan ke scroll satu baris saja ya teman-teman. Lah, jika kita menggunakan spasi, maka semuanya itu akan ke scroll dan akan berubah menjadi halaman terbaru ya teman-teman. Untuk memberhentikannya kita ketik I. Oke teman-teman, kita ke materi yang terakhir yaitu menggunakan perintah head dan tail. Nah, untuk head sendiri itu head adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja atau halaman awal, paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output teman-teman. Misal kita langsung praktek saja ya teman-teman. Nah, kita langsung saja menggunakan perintah head ya teman-teman. Nah, perintah head ini itu cuma menampilkan tampilan awalnya saja ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan perintah tail ya teman-teman. Nah, untuk perintah tail ini menampilkan sisi akhir dari output ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai segini saja ya teman-teman untuk materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.